Bab 9. Pagi ini, aku dan Daniel melanjutkan perjalanan kami kembali ke Wolford. Saat mulai memasuki ke dalam hutan lindung, aku mengenali rutenya. Sebentar lagi kami akan tiba di Wolford. Aku mengeratkan pelukanku pada Daniel. Aku memejamkan mataku erat-erat dan berusaha membuat pertahanan. Sudah hampir tengah malam saat kami akhirnya tiba di Wolford. Sedikit percikan emosi menembusku. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang melimpah. Hanya kewaspadaan para Darkadian yang berpatroli di dekat situ. Daniel menggesek sebuah kunci akses dan perlahan gerbangnya mulai terbuka dan mengizinkan kami masuk. Kami merupakan perpaduan yang aneh antara sihir dan teknologi. Lalu kami berkendara menuju rumah yang sangat besar, tempat para tetua tinggal sepanjang tahun, tempat aku melarikan diri hanya beberapa minggu yang lalu. Daniel menghentikan mobil salju di dekat rumah besar dan mematikannya. Aku dihantam keheningan. Aku mendengar seekor burung hantu berkuak di kejauhan dan lebih jauh lagi lolongan seekor serigala. Aku turun dari mobil salju. Kakiku semutan karena perjalanan jauh, atau setidaknya aku menyalahkan sensasi itu saat kakiku mulai menekuk. Lengan Daniel terulur dan menangkapku, menarik dan mengangkatku berdiri. "Oh, kamu gak apa-apa," katanya. "Gak apa-apa," kataku. "Apa kamu merasakan emosi orang lain saat ini?" "Enggak," aku menyentuh pipinya yang kasar. Aku suka saat dia tidak bersyukur, membuatnya terlihat mengancam, kuat, dan seksi. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Dengan tangan yang masih memelukku, dia menuntunku ke menaiki tangga dan membuka pintu. Saat aku berjalan ke dalam ruangan, aku melihat beberapa Darkadian tengah menunggu. Emosi mulai berterbangan ke arahku, kuat tapi lembut, hangat dan menyambut. "Kami mendengar kedatangan kalian," kata Lucas, pemimpin Darkadian. Seperti Daniel, dia tinggi dan kekar. Rambutnya merupakan campuran hitam, coklat, dan abu-abu, yang membuatnya mudah dikenali dalam wujud serigala kalau aku melihatnya berpatroli di luar. "Maaf," kata Daniel, "seharusnya kami berjalan dari gerbang." "Tidak apa-apa," kata Kayla. Dia adalah pasangan Lucas yang baru bergabung dengan kelompok kami musim panas yang lalu. Rambutnya lebih berwarna merah seperti rubah daripada serigala. Tapi waktu dia berubah, dia mencolok. "Kami belum tidur kok," katanya. Dia menghampiriku dan segera melingkarkan lengannya padaku. "Selamat datang di rumah." Emosinya menghantamku, tapi bukan merupakan pukulan yang keras. Rasanya seperti kembang api yang menghiasi langit. Dia mengkhawatirkanku dan sekarang ketakutannya memudar, digantikan kelegaan dan kegembiraan. Perasaan ini membuat tenggorokanku tercekik emosiku sendiri. Aku sudah biasa hidup menyendiri, menghabiskan sebagian besar waktuku di sekolah asrama dan aku tidak pernah berpikir mereka merindukan dan mengkhawatirkanku di sini. Sebagian diriku bahkan berpikir mereka akan senang. Seorang yang aneh yang membuat emosi mereka menjadi sesuatu yang tidak pribadi tidak berada di sini. "Giliranku," kata Lindsay. Cewek yang rambut pirangnya hampir berwarna putih. Musim panas yang lalu, aku merasakan perjuangan dalam dirinya saat dia bergumul dengan perasaannya terhadap Connor dan Rafe. Rafe yang pemikir dan berkulit gelap berdiri di belakangnya. Setelah Lindsay memilihnya, mereka tak terpisahkan. Saat Lindsay memelukku, kegembiraannya yang tulus menyapuku. Aku tidak mengiranya dan itu membuat lututku lemas. "Aku bukan orang yang suka memeluk," gumam Brittany. "Tapi Connor dan aku senang kamu kembali." Dia dan Connor merupakan pasangan yang kontras. Brittany dengan rambut hitamnya dan Connor dengan rambut pirangnya. "Para tetua ingin bicara denganmu nanti pagi," kata Lucas. "Tapi untuk sekarang kamu mungkin harus mencoba untuk tidur." Aku mengangguk, terlalu lelah untuk menolak. "Karena perasaanku gak mengganggumu," kata Brittany. "Kami pikir lebih baik kamu sekamar denganku." "Aku punya kamar," aku mengingatkannya. "Aku menggunakannya kapanpun aku berada di Wolford." "Ya, tapi apa kamu mau tidur sendirian?" Aku sebenarnya tidak mau tidur sendirian. Tatapanku mengarah pada Daniel. Aku terkejut dengan betapa aku ingin dia tidur bersamaku, memelukku. Tapi aku tahu para tetua tidak akan pernah mengizinkannya. Mereka sangat ketat tentang siapa yang boleh berbagi kamar. Cewek dan cowok dipisahkan. "Oke, ya tentu saja. Ada banyak yang ingin kukatakan pada Daniel, tapi itu sesuatu yang pribadi. Aku ingin bicara dengannya sendirian. Tapi ketika cewek-cewek itu membimbingku ke tangga utama yang lebar, aku tahu aku tidak punya kesempatan. Mungkin besok." Aku menoleh ke belakang bahuku. Dia sudah terlibat dalam pembicaraan dengan para cowok. Tidak diragukan lagi sedang menyusun rencana untuk melindungiku. Aku merasakan tusukan kemarahan dari yang lain dan juga keteguhan hati. Aku seperti menaiki roller coaster emosi. Mereka benar, aku harus tidur kalau aku bisa, karena aku tidak tahu aku akan terhantam emosi mereka. "Apa emosi kami mengganggumu saat ini?" tanya Lindsay. "Gak terlalu buruk, aku bisa merasakan kalian berusaha untuk menenangkannya. Aku menghargainya. Mungkin kamu bakal terhempas kalau kamu tahu betapa senang sekali kami karena kamu kembali," kata Kayla. "Pasti menyenangkan kalau kamu bisa menghalangi emosi kami supaya kita bisa lebih sering bersama." Kami sudah mencapai puncak tangga, aku berhenti. "Kalian ingin bersamaku? Kenapa kamu kayaknya kaget banget? Dunia shifter ini baru bagiku. Aku gak punya banyak teman. Aku akan senang sekali bisa dapat satu teman lagi dan akan lebih senang lagi kalau itu adalah kamu." Sebelum musim panas yang lalu, Kayla bahkan tidak tahu kami ada dan jelas belum tahu dia memiliki kemampuan menakjubkan untuk bertransformasi.
Mungkin, kataku, tidak berani untuk berjanji. Semua ini baru bagiku. Aku bisa bicara dengan orang yang lebih tua, aku bisa bicara dengan Daniel, aku bisa berteman dengan cewek-cewek di sekolah, mungkin tidak akan terlalu sulit untuk berteman dengan shifter lain. Aku menikmati persahabatan di antara para statik walaupun hanya untuk sementara. Aku mengikuti Brittany ke dalam kamarnya. Ada 2 tempat tidur. Beberapa pakaianku terlipat dan tersusun di atas salah satu tempat tidur. Kutebak kalian semua percaya pada Daniel untuk membawa aku kembali, kataku saat dia menutup pintu di belakang kami. Tentu saja. Aku berjalan ke tempat tidur dan menemukan celana flanel dengan kaos lengan panjang di antara barang-barangku. Jadi, kamu menghabiskan waktu bersamanya musim panas lalu, ketika para tetua mencoba menjodohkan kalian? Tanyaku. Dia duduk di tempat tidur dan melipat kakinya. Ya, kami membawa sekelompok cewek ke dalam hutan untuk perkemahan pertama mereka. Apa kamu pernah melihatnya bertransformasi? Dia mengerutkan keningnya lalu menggeleng. Enggak, dia nyengir. Jadi seperti apa dia? Dengan rambut hitamnya dia mungkin terlihat cukup mengancam sebagai serigala. Aku nggak pernah benar-benar melihatnya dalam wujud serigala, jawabku. Sebelum dia bisa berkomentar, aku menyelam ke dalam kamar mandi dan menyalakan pancuran. Aku melepas pakaianku, melangkah ke bawah pancuran dan menyambut air panas yang membasahi tubuhku. Aku mulai rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat sedang menikmati hangatnya air, tiba-tiba aku merasakan kemarahan mendadak menyerangku dan hampir membuatku terhuyung. Aku menahan tanganku di dinding, menundukkan kepala dan berjuang melawan. Ini pasti para cowok yang sedang membahas bahaya dan rencana untuk menghancurkan Harvester. Kemudian terdengar ketukan tajam di pintu. Hayden, kamu baik-baik saja? Aku mendengarmu berteriak, panggil Brittany. Aku baik-baik saja, sambil meraih handuk aku mematikan pancuran. Gerakanku tersentak-sentak saat mengeringkan badan. Aku berusaha keras untuk memakai baju. Aku berpegangan di ujung konter. Kaget marmernya tidak hancur karena genggamanku yang begitu keras. Serangan emosi tiba-tiba menderaku seperti tornado. Gelisah, marah, kebutuhan untuk mengendalikan situasi, ketakutan itu lagi, ketakutan yang membekukan tulang. Pintu terhempas membuka. Daniel berdiri di sana. Semua orang yang menyambut kami tadi ada di belakangnya. Berlomba-lomba untuk melihat apa yang terjadi. Terlalu banyak emosi yang menyerangku sampai aku tidak bisa membedakannya. Mereka membanjiriku. Ruangan itu berputar. Lantai dan langit-langit berpindah tempat. Segala sesuatu mulai menjadi miring. Lantainya tiba-tiba tinggal beberapa inci lagi sebelum menghantam hidungku. Daniel menahan dan menyandarkanku pada dadanya yang bidang. Semuanya keluar, teriaknya. Pergi sejauh mungkin dari Hayden. Jangan, kataku sambil mencengkram bajunya, mencoba mendapatkan kembali kekuatanku. Ada ketakutan yang amat sangat. Ada yang diserang, dia dalam bahaya. Siapa? Tanya Lukas. Aku nggak tahu. Salah satu penjaga, kata Connor. Aku mendengar gema derap langkah kaki saat yang lain bergegas keluar. Daniel membaringkanku di tempat tidur. Aku menekankan tanganku di kedua sisi kepalaku. Aku nggak bisa menolongnya. Aku nggak mau merasakan ini. Aku nggak mau mengalami kematiannya. Aku tenggelam dalam pusaran gairah saat yang lain bertransformasi. Keputusasaan untuk menemukan siapa yang berada dalam masalah, dan kebulatan tekad untuk berhasil. Aku hampir tidak sadar saat Daniel mengelus pipiku. Hayden, aku nggak tahu bagaimana harus menolongmu. Alihkan aku dari emosi mereka. Dan kemudian mulutnya mengecup mulutku. Dengan pelan pada awalnya dan kemudian lebih mendesak. Yang bisa aku lakukan hanya fokus pada perasaan yang dihasilkan tubuhnya yang tegap, yang sebagian menutupi tubuhku. Kekuatan tangannya saat menyentuh pinggangku dan menempel lebih dekat padaku. Kelenturan bibirnya saat bergerak di atas bibirku. Kelembutan sentuhan lidahnya yang menjelajah. Kebahagiaan seperti madu hangat membanjiriku. Aku terbenam dalam sensasi yang begitu kaya, begitu kuat sampai yang lain menghilang. Kecuali emosi dan hasratku sendiri. Saat Daniel melepaskan ciumannya, kami berdua terengah-engah dan menarik nafas dalam-dalam. Aku bisa melihat dari tatapan matanya yang hijau, emosi yang kuat sedang mengalir di dalam dirinya. Walaupun aku tidak bisa merasakannya, aku bisa membacanya. Dan yang terpancar dari matanya menakutiku lebih dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Dia sudah mengatakan padaku bahwa dia peduli padaku, tapi matanya mengatakan sesuatu yang jauh lebih dari itu. Daniel mencintaiku.